Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi ziarah kubur memang sepertinya sudah sangat melekat bagi Muslim Indonesia. Mengunjungi makam tokoh-tokoh penting atau wali juga sering dilakukan dengan tujuan mendapatkan berkah. Bahkan sampai antri dan berdesak-desakan. Ada yang menyebutnya bid'ah, namun ada juga yang beranggapan sunnah. Apa saja tradisi ziarah kubur yang ditentang agama? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Setiap menjelang Ramadan, setelah Lebaran, atau ketika hari-hari penting, masyarakat Indonesia biasanya akan berkumpul di pemakaman dan mendoakan mendiang ayah, ibu, atau keluarga mereka. Ziarah kubur memang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia sejak lama. Persoalan ziarah memang masih sering menjadi polemik. Ada yang membolehkan, ada pula yang menganggapnya bid'ah. Dari mana asal mulanya asumsi tersebut? Secara sederhana, ziarah bermakna mendatangi atau berkunjung ke suatu tempat. Demikian firman Arifandi LCMA menjelaskan dalam bukunya Az-Ziarah. Tahukah kamu, jika awalnya kaum muslimin dilarang untuk berziarah? Alasannya, Rasulullah mencegah kita melakukan perbuatan jahiliyah di zaman dulu. Sebab dulunya, tradisi ini dilakukan oleh orang jahiliyah. Rasul khawatir jika kita akan timbul rasa syirik di hati kita. Dan pada akhirnya, kita akan mengikuti jejak-jejak kaum jahiliyah tadi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam semakin jaya. Sahabat pun semakin teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat potensi kebaikan tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membolehkan umat Muslim kala itu untuk berziarah. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis. Dulu, aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Sesungguhnya, ziarah kubur membuat kalian zuhud di dunia dan mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika mendatangi kuburan, ada adab-adab yang harus kita tunaikan sebagai muslim. Sebaliknya, ketika memasuki area perkuburan, kita mengucapkan salam, yakni Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum, yang bermakna semoga keselamatan tertuju pada engkau, wahai rumah perkumpulan orang-orang mukmin. Sesungguhnya, kami jika Allah menghendaki akan menyusul kalian. Para peziarah sudah sepatutnya sadar jika mereka pun akan berakhir dengan nasib serupa. Siapapun tak bisa menolong mereka dari kematian. Ziarah kubur memang bukan kunjungan biasa. Tradisi ini diyakini bisa membawa banyak manfaat kepada para peziarah, mengunjungi makam keluarga atau kerabat, mengingatkan kita jika tak ada yang pasti di dunia ini. Tak hanya dalam Islam, ziarah kubur pun dipercaya oleh kebudayaan klasik Yunani dan Romawi kuno sebagai memento mori, yang berarti ingatlah akan kematian. Dengan ziarah, kita juga bisa menjaga hubungan baik kita dengan sanak saudara yang lain dan mengenal lebih jauh silsilah keluarga. Kerabat yang dulunya tak kita kenal bisa terdeteksi jika kita berziarah dan mendengarkan penjelasan para sesepuh kita tentang relasi keluarga yang ternyata luas. Dalam Islam, ziarah kubur tentu menjadi alarm bagi manusia untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meski menziarah kubur adalah suatu hal yang dianjurkan, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai sebagai umat muslim. Sering bukan kita menyaksikan pemandangan orang berbondong-bondong serta berdesak-desakan memasuki area pekuburan? Seperti yang bisa kamu saksikan di foto ini. Rombongan peziarah terlihat sedang antri menuju makam Syekh Maulana Yusuf Banten. Kabarnya, menjelang Ramadan jumlah peziarah melonjak sangat tajam. Tak hanya dari Indonesia saja, namun peziarah dari Malaysia pun hadir. Selain berziarah, relawan dikabarkan juga akan memberikan bantuan untuk masjid ini, serta kepada anak yatim di sekitar makam. Tak hanya di Masjid Syekh Maulana Yusuf Banten, pemandangan serupa bisa kita saksikan di makam Wali Songo. Warga sangat antusias berkunjung ke makam-makam wali dan meminta berkah di sana. Menurut dosen ilmu sejarah Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro, ziarah saat ini bukan hanya sekedar ziarah, tapi sudah dijadikan salah satu daya tarik wisata, yakni wisata religi. Salah satu potret yang cukup ramai bisa disaksikan di makam Sunan Kudus. Jika kita amati dengan seksama, jejak dakwah Sunan Kudus dapat dilihat dari desain arsitektur Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah yang mirip dengan candi. Kini peninggalannya tersebut kerap didatangi para peziarah untuk berdoa di masjid tersebut, sekaligus berziarah ke makam Sunan Kudus yang dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus. Fenomena ziarah ini tak hanya mendapat pandangan positif dari berbagai pihak, namun ada juga yang menganggapnya sebagai hal yang berlebih-lebihan. Apalagi orang-orang yang rela mengeluarkan uang, mengorbankan waktu dan tenaga untuk bisa berkunjung
ke tempat-tempat ini. Makam Gus Dur misalnya, di hari-hari biasa pengunjungnya bisa sampai 3.000 orang per hari. Sedangkan saat weekend bisa melonjak 3 kali lipat, bahkan sampai 10.000 pengunjung per hari. Ini membuktikan jika wisata religi sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Tapi tetap saja, sering disebut bid'ah oleh beberapa pihak. Ziarah ke makam wali dianggap haram karena dianggap mengandung kemusyrikan. Para ulama ternyata memiliki pandangan yang beragam mengenai ini. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sepakat jika hukumnya sunnah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Syekh Khatib Asy'arbini, seorang ulama bermazhab Syafi'i, mengatakan, disunnahkan bagi perempuan menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena hal itu merupakan sarana terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepatutnya makam-makam para nabi dan orang-orang soleh disamakan dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menegaskan jika menziarahi wali hukumnya mubah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Badruddin Al-Aini yang berlatar belakang aliran mazhab ini yang tercantum dalam kitab Ibnaya fi Syarhil Hidayah, seperti berhaji, membaca Al-Quran, berzikir, menziarahi makam-makam para nabi, syuhada, para wali, dan orang-orang soleh. Jadi, jika kita bisa menarik benang merahnya, mengunjungi makam sah-sah saja. Bahkan ada yang menyebutnya sunnah. Yang tak boleh jika seseorang ke sana hanya pergi meratapi kesedihan dan tidak mengambil hikmah atau meminta doa langsung kepada penghuni kubur, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan syirik akbar yang dosanya sangat berat di akhirat kelak. Sahabat beriman, semoga Allah selalu menjaga niat kita ketika berziarah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.